Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia. Saya mahasiswi jurusan Biologi Universitas Andalas dan salah seorang tentor bahasa Inggris di KSE Paguyuban Unan. And today, I want to explain about conditional sentence. Dengar nggak sih apa itu conditional sentence atau if clause? Ya, conditional sentence atau if clause merupakan hal yang sama. Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya pengandaian. Misalnya, apabila saya kaya atau jika saya kaya, saya akan membeli mobil atau motor. Dan dalam bahasa Inggris hal ini juga sama, ada beberapa bentuk pengandaian. Apa guna dari conditional sentence ini? Yaitu untuk menunjukkan sesuatu sebab akibat, menyatakan sesuatu kemungkinan yang terjadi di masa depan, ataupun pengandaian sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Memiliki beberapa tipe atau jenis, yaitu conditional type 0, conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. Beberapa jenis kalimat conditional sentence ini memiliki tenses yang berbeda dan digunakan pada kondisi yang berbeda pula. Tetapi pada umumnya conditional sentence itu memiliki if clause plus main clause. We will talk about zero conditional. What is zero conditional? The zero conditional we use when to talk about things that are always true, like a scientific fact. Jadi, conditional type 0 ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu fakta seperti fakta sains. Seperti contohnya, if you freeze water, it's turned into ice. Jika kita membekukan air, maka itu akan menjadi es. Dan ini merupakan pengandaian yang benar-benar terjadi atau merupakan fakta sains yang telah terbukti. Kita bisa melihat bentuk atau pola dari zero conditional. If you freeze water, yaitu if you freeze water merupakan if clause, and it turn into ice merupakan main clause-nya. Jadi kalau dalam zero conditional kita menggunakan if clause plus simple present tense. Next, we will talk about conditional type 1. This conditional is used to talk about future event that might happen. Jadi, conditional type 1 ini kita gunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang kemungkinannya besar terjadi di masa depan jika kita melakukan sesuatu. Rumus dari conditional type 1 ini yaitu if clause plus future tense. Jadi, dalam future tense ini kita menggunakan kata will. Contohnya, if you go now, you will arrive there on time. If you go now, if clause, dan ditambah dengan you will arrive there on time, yaitu main clause-nya menggunakan future tense, ditandai dengan kata will. Kita bisa lihat, if you go now, you will arrive there on time. Kemungkinannya, jika kita pergi sekarang, maka kita akan datang tepat waktu atau sampai tepat waktu. Dalam hal ini, conditional type 1 ini menjelaskan bahwa kemungkinannya besar terjadi jika kita datang sekarang, maka kita akan tiba tepat waktu. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan conditional type 2. Conditional type 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Type 2 ini kita menggunakan rumus if clause plus main clause. If clause-nya ini menggunakan simple past, sedangkan main clause-nya kita menggunakan past future. Past future itu rumusnya yaitu subject plus will atau should plus verb 1. Contohnya, will get good score. If I studied hard merupakan simple past, yaitu merupakan if clause-nya. I will get good score merupakan past future, yaitu ditandai dengan subject plus will.
Jadi dalam kalimat ini, jika saya belajar dengan sangat giat, saya akan mendapatkan skor yang baik. Tetapi pada kenyataannya, saya tidak belajar dengan giat sehingga saya tidak mendapatkan good score. Last one is conditional sentence type 3. Apa itu conditional sentence type 3? Conditional sentence ini digunakan untuk menyampaikan pengandaian atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya. Kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataannya. Dari conditional type 3 ini yaitu if clause plus main clause. If clause-nya yaitu past perfect, yang mana rumusnya itu subject plus had plus verb 3 plus object. Sedangkan main clause-nya yaitu past future, yang mana rumusnya itu yaitu subject plus would plus have plus verb 3. Contohnya, bisa kita lihat dari contoh, if she had called me yesterday, I would have been happy. Kenyataannya, kemarin dia tidak menelpon sehingga saya sekarang tidak merasa senang. If she had called me yesterday merupakan if clause, yang mana if plus past perfect, yaitu ditandai dengan adanya subject plus had plus verb 3. I would have been happy merupakan past future, yang mana menggunakan would plus have plus verb 3. Pada conditional sentence, berikut merupakan beberapa perbandingan pada contoh di atas. Pada conditional sentence type 0, if I drink coffee, I stay awake. It's true. Karena apa? Karena type 0 merupakan suatu pernyataan fakta. Sedangkan pada type 1, if I drink coffee, I will stay awake. Jawabannya maybe, karena jika dalam pengandaian type 1 ini mungkin terjadi. Pada type 2, if I drink coffee, I will stay awake. Jawabannya maybe not. Karena apa? Karena type 2 ini merupakan pengandaian dalam bentuk angan-angan. Sedangkan pada tipe 3, if I had drunk coffee, I would have stayed awake, but you had not. Karena di masa lalu sudah terjadi sehingga pengandaian ini tidak mungkin lagi terjadi. Dan itulah penjelasan tentang conditional sentence. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.